Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pacarmu belum tentu jodohmu. Nah, bagi teman-teman yang hari ini sedang kesengsem gitu dengan pacarnya, ya, dengan si soulmate gitu ya, teman-teman ketahuilah, dia itu yang kita mimpikan dalam tidur, yang kita ingat-ingat pada saat kita makan, ngopi, pada saat kita jalan-jalan gitu kan ya. Masya Allah, dari pagi, siang, malam, kayaknya 24 jam tidak pernah putus. Yang kamu sudah makan belum, udah bobo belum gitu kan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketahuilah pacarmu itu belum tentu jodohmu. Tapi kalau kita saat ini memutuskan pacaran, maka saya ingin menyampaikan sebuah hadis, sebuah ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Yuk kita berpikir, kira-kira nih kalau kita dengan pacar ya, berduaan ya, yang ketiganya siapa? Kang, yang ketiganya mah kursi. Benar gitu kan. Cuman masalahnya teman-teman, kursi mah nggak ada masalah. Cuman yang ketiganya itu siapa? Syaitan. Ada nggak sih teman-teman yang pacaran itu pacarnya Islami gitu? Ya yang baru ketemu gitu, yang kita buka basmalah dulu ya supaya pacaran kita berkah, dihindarkan dari godaan syaitan gitu. Ada nggak kayak gitu? Kayaknya nggak ada gitu. Kemudian kita baca Fatihah, selawatan dulu gitu, mengundang hadrah dulu gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Semua pacaran tuh paling senang itu apa? Dia menyendiri gitu kan, berdua saja. Nah, tapi kadangkala yang kita tidak sadar, setan itu, kawan-kawan semua, teman-teman semua, setan itu mengganggu kita ya dari berbagai macam arah mata angin gitu ya. Dari kanan, dari kiri gitu kan, dari bawah. Mereka menggoda kita supaya apa? Supaya kita ini berbuat dosa, supaya kita ini berbuat maksiat, supaya kita ini berbuat zina. Maka kata Allah, wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina, ya. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka anak yang pacaran tuh nggak ada tuh yang paling nggak aku pegang tanganmu, ucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya nggak ucap Bismillah? Supaya barokah gitu kan. Kemudian setelah dilepaskan baca hamdalah, alhamdulillah. Waktu kita mau peluk baca Bismillah, nggak ada yang kayak gitu. Yang ada itu nafsu kita menggebu-gebu. Ya, saya nggak percaya gitu ya orang yang berduaan itu pada akhirnya bisa terhindar dari perbuatan zina ini. Kenapa? Karena apalagi bagi kita yang katakanlah bagi kita ya, perasaan saya udah usianya nggak remaja lagi ya. Ya nggak apa-apa lah, bagi usia saya saja saat ini kan masih banyak yang belum bekerja. Tapi yang jelas teman-teman, kalau saat ini kita katakanlah memutuskan untuk pacaran, karena kenapa? Karena kita ingin mendapat kelak pasangan yang baik, come on, mikir dulu gitu. Kenapa? Kalau hari ini kita memutuskan pacaran, belum tentu pacar kita ini dia adalah jodoh kita. Padahal kita udah buka-bukaan, buka baju gitu kan, buka dompet, buka macam-macam tuh. Tapi ujungnya nggak jadi menikah, kan nggak enak banget. Tapi yang jelas pacaran itu lebih nikmat kalau setelah menikah ya. Jadi pacaran setelah menikah itu insya Allah tuh barokah. Mau gandengan, mau pelukan bebas, mau guling-gulingan bebas. Tapi kalau antum hari ini, teman-teman hari ini berpacaran, berduaan, katakanlah kalau di kampung, di astana gitu kan ya, di kuburan gitu kan. Ada tuh kuburannya kuburan Islam. Kuburannya kuburan Cina biasanya ya, atau kuburan Kristen gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Saya temukan di beberapa tempat seperti itu. Tapi coba ada nggak yang pacaran di makamnya Muslim itu? Nggak ada. Kenapa? Angka banget gitu. Kenapa? Ya itulah syaitan. Syaitan itu mengganggu kita, menggoda kita supaya apa? Supaya kita ini berasik-asik dengan nafsu kita, dengan dosa kita, dengan hawa nafsu kita, dan lain sebagainya. Intinya kalau kita saat ini megang tangan, besar kemungkinan ketika kita pacaran megang yang lainnya, sampai perbuatan dosa dan zina. Bersyukurlah kepada Allah yang pada akhirnya teman-teman akhirnya bisa bertobat, akhirnya bisa melangkah kepada pernikahan, apalagi nggak sampai pacaran, cakep banget. Gimana Kang kalau misalkan saya saat ini sedang pacaran? Maka saran saya, temui bapaknya,
ibunya, Pak, saya mau menikahi anak bapak. Pak tukang, saya nggak berani. Nah, kalau nggak berani, lebih baik putusin aja dulu. Neng, putusnya. Loh, kok putus? Iya, insya Allah lagi mengusahakan supaya apa? Supaya bisa segera menikahimu. Kok bisa? Iya, karena nggak mau menodai kesucian. Itu kayak gitu, cakep gitu. Tapi kalau misalkan ada nih, aku nanti insya Allah akan menikahimu, tapi kita pacaran dulu ya, berapa lama, 10 tahun, pret. Itu mah bukan mencintai kita gitu, tapi bisa jadi dia ingin mengeksploitasi, mohon maaf ya, mengeksploitasi macam-macam, tergantung motifnya ya. Nah, balik lagi teman-teman, ayo gimana caranya supaya kita bisa katakanlah mendapatkan jodoh terbaik? Maka salah satu syaratnya adalah pantaskan diri kita agar kita ini pantas mendapatkan jodoh yang terbaik. Maka kawan-kawan semua, kalau kita ingin mendapatkan ibu atau suami dari anak-anak kita, ada suami atau anak atau ibu yang baik, maka kita pun harus menjadi pribadi yang baik. Supaya apa? Supaya anak kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, caranya gimana? Sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, kita harus hati-hati. Carilah wanita itu bukan yang sekedar cantik saja. Konon ya, ada tips dari teman saya gini. Laki-laki itu dipilih karena 3 T. T yang pertama tampan, T yang kedua tajir, T yang ketiga takwa. Nah, dari ketiga ini pilih yang mana? Yang tampan, yang tajir, yang takwa. Kalau saya menyarankan pilih 3-tiganya. Kalau boleh memilih, pilihlah satu, hanya satu, takwanya aja dulu. Insya Allah ketampanan, ketakwaan akan diraih. Perempuan dipilih oleh laki-laki karena 3 C. C yang pertama cantik. Pasti yang di sini ini yang jomblo-jomblo pingin yang cantik-cantik, karena kameramen saya cowok semua. Yang kedua adalah yang serta yang cantik, yang cerdas. Betul nggak? Pasti iya, nggak usah ngangguk juga, saya tahu gitu kan. Yang ketiga adalah yang coleha gitu kan ya. Nah, yang coleha itu yang soleh gitu ya. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang soleha, maka soleha dulu. Nah, caranya gimana? Satu, pantaskan diri kita agar kita pantas mendapatkan jodoh yang terbaik. Apa yang dipantaskannya? Pertama, pantaskan niatnya. Ya Allah, saya ingin mencari jodoh ya Allah, bukan nyari pacar, saya mencari jodoh ya Allah yang menurut engkau baik. Misalkan ada perempuan yang kita sayang, ya Allah kalau dia jodohku, jodohkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, ya Allah tolong carikan yang jauh lebih cantik daripada dia, jauh lebih cerdas, jauh lebih kaya. Namun semuanya aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Jangan sampai kita sebaliknya, ya Allah kalau dia jodohku, jodohkanlah. Kalau dia sudah punya jodoh, tolong ya Allah jodohnya kalau bisa matiin atau ketabrak entong ke dan macam-macam gitu kan ya. Maka teman-teman jangan berpikir negatif dan jangan menodai doa kita. Maka mintanya sama Allah yang terbaik, ya Allah jika memang si fulanah ini ada jodohku, jodohkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, ya Allah aku ikhlaskan, namun tolong ya Allah gantilah ya Allah dengan yang jauh lebih baik, lebih cerdas, lebih cantik, lebih solehah. Yang kedua itu niatnya ya. Kemudian pantaskan doanya. Yang ketiga adalah pantaskan ilmunya. Menikah itu teman-teman, pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang sangat amat berat ya, mengguncang arasnya. Aku terima nikahnya si Fulan bin Fulana bin Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saat itu maka antum itu sudah siap menerima tanggung jawab dunia akhirat yang sebelumnya si Fulan itu tanggung jawabnya ke bapaknya, kita ambil alih semuanya tanggung jawab dunia akhirat. Jadi laki-laki itu berat loh menikah itu. Tapi di balik pernikahan itu pasti ada keberkahan dan kelimpahan. Maka pantaskan tadi ya, pantaskan niatnya untuk beribadah, pantaskan doanya, berdoa sama Allah yang terbaik. Yang ketiga pantaskan ilmunya, belajar dari buku, dari video di YouTube, tanya kepada yang sudah menikah gitu kan ya, tanyanya ke yang menikahnya yang benar gitu, jangan sampai saya menyesal menikah. Kenapa nggak dari dulu? Atau yang menikah jangan kamu lebih baik nggak usah menikah lah. Saya juga gagal, udah 5 kali menikah gagal. Iya dianya yang nggak punya ilmu gitu. Jadi jangan sampai salah mencari mentor. Yang keempat adalah pantaskan di segi ikhtiarnya, baik mencari nafkah yang halal, kemudian ikhtiar kita mencari pasangan kita, apakah ke ustadz ataukah ke kawan kita yang soleh dan lain sebagainya, supaya dipertemukan dengan yang baik-baik. Dan yang kelima ini yang tidak kalah pentingnya, apa itu?
pantaskan dari sisi targetnya. Kapan ente mau nikah? Banyak saya tanya, bro, kapan mau nikah? Ya, kalau Allah sudah kasih jodoh, itu nggak jelas tuh. Kapan mau nikah? Insya Allah bulan Oktober tahun 2021. Itu jelas tuh. Tanggal berapa? Tanggal 4 misalkan. Clear. Jangan sampai kita kapan menikah? Mei. Apa? Maybe yes, maybe no. Itu nggak jelas. Maka teman-teman, pantaskan diri kita agar kita pantas mendapatkan yang terbaik. Nah, oleh karena itu, di atas itu semua, selimutilah itu semua dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan. Karena bisa jadi jodoh kita tidak sebagaimana yang kita inginkan. Misalkan kita mintanya kemana, ya Allah, saya mau mintanya anak yang nggak tahu, yang solehah aja, ya nggak apa-apa dia itu punya hafalan Quran minimal 1 juz gitu. Ternyata teman-teman dikasih sama Allah, dia itu cantik, putih, soleha, hafizo, S1 gitu kan ya, S1-nya juga di Mesir gitu kan. Nah, pokoknya kayak anak Atafunisa gitu ya. Maka teman-teman terima saja, nggak usah ditolak. Kalau misalkan ente nolak, insya Allah cowok-cowok yang lain masih pingin dapat yang kayak gitu. Kalaupun Allah kasih tidak sebagaimana yang kita inginkan, percayalah, kalau itu memang sudah berusaha dan berdoa yang terbaik, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita. Maka teman-temanmu, pacarmu belum tentu jodohmu, tetapi memantaskan diri kita agar kita mendapatkan yang jodoh terbaik, itu adalah sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan. Semoga Allah SWT pertemukan kalian semua dengan jodoh yang terbaik. Dan kalau saat ini pacaran, putuskan saja untuk menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.